Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nuria Sinta, NIM 114 dari Pendidikan Geografi 2018C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keragaman budaya di Indonesia. Di sini materi pokok tentang keragaman budaya di Indonesia ada 6. Yang pertama adalah pengertian kebudayaan. Yang kedua, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. 3. Persebaran keragaman budaya di Indonesia. 4. Pembentukan kebudayaan nasional. 5. Pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Yang keenam adalah kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Materi pokok yang pertama adalah pengertian kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mendefinisikan kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Materi pokok yang kedua adalah tentang pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Mengapa di sini saya memunculkan gambar pegunungan dan rumah di sekitar sungai? Berikut penjelasan. Pengaruh faktor terhadap keragaman budaya Indonesia mempunyai 3 faktor. Yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis di Indonesia sangat luas. Dengan luas wilayah ini memaksa penduduk untuk tinggal terpisah dan saling terisolasi sehingga menyebabkan keterbatasan komunikasi. Dengan keterbatasan ini, akhirnya mereka membentuk dan mengembangkan kebudayaan masing-masing. Contohnya adalah penduduk yang tinggal di pegunungan cenderung bertani, sementara penduduk yang tinggal di pantai cenderung menjadi nelayan. Faktor yang kedua adalah posisi strategis. Di sini, Indonesia berada di posisi strategis, yaitu terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Posisi strategis ini memicu bangsa asing datang ke Indonesia. Seperti yang disampaikan Coach Janingrat, budaya di Indonesia banyak dipengaruhi kebudayaan hidup Buddha, Islam, dan Eropa. Pengaruh budaya dari luar ini awalnya banyak bangsa asing yang datang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi, kekuasaan, agama. Hal ini yang berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Dan faktor yang terakhir adalah kondisi ekologis. Kondisi ekologis ini berkaitan dengan iklim, struktur tanah, dan topografi. Kondisi ekologis setiap daerah adalah berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia karena penduduk mengembangkan budaya dengan kondisi ekologis yang ditempati. Materi yang ketiga adalah persebaran keragaman budaya di Indonesia. Gambar di samping sudah menjelaskan bagaimana banyaknya budaya di Indonesia dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya saya masih menjelaskan tentang materi persebaran keragaman budaya di Indonesia. Sensus penduduk 2010 menunjukkan setidaknya terdapat lebih dari 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, dan 652 bahasa daerah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, faktor geografis Indonesia lah yang menyebabkan terbentuknya budaya yang heterogenitas. Hal ini menyebabkan perbedaan akan pandangan hidup, perilaku sosial, dan sistem kepercayaan. Adapun keragaman budaya di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman agama. Secara umum terdapat 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Agama-agama tersebut terdiri atas agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan lain-lain. Yang kedua adalah keragaman bahasa. Secara umum penduduk Indonesia dalam kesehariannya menggunakan bahasa-bahasa daerahnya masing-masing.
yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Batak. Yang ketiga, seni budaya. Ada seni reok Ponorogo, seni ludruk, seni wayang, batik, dan ondel-ondel. Yang keempat adalah ras dan etnik. Ada ras Mongoloid, ras Melayu tua, ras Melayu muda, ras Negroid, ras Wedoid, dan lain-lain. Materi yang keempat adalah tentang pembentuk kebudayaan nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembentuk kebudayaan. Yang pertama adalah unsur peralatan dan perlengkapan hidup. Unsur yang dimaksudkan di sini adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki suatu masyarakat, yaitu keseluruhan dalam cara bertindak dan berbuat. Hal ini sangat berkaitan dengan pemrosesan dan pengumpulan bahan mentah untuk dijadikan suatu alat kerja, transportasi, pakaian, dan kebutuhan lain yang bersifat benda material. Yang kedua, unsur mata pencarian atau sistem ekonomi. Sistem ini merupakan berbagai usaha manusia guna mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencarian atau sistem ekonomi di dalamnya meliputi bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan makanan, perikanan, peternakan, ataupun perdagangan. Yang ketiga adalah unsur sistem kemasyarakatan. Organisasi sosial yaitu perkumpulan masyarakat di mana setiap anggota di dalamnya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan sosial ini meliputi kekerabatan, perkumpulan, dan asosiasi, sistem kenegaraan, dan juga sistem kesatuan hidup. Yang keempat adalah unsur bahasa, lisan atau tulisan. Bahasa adalah pengucapan indah dalam sebuah elemen kebudayaan di mana ia menjadi alat perantara pertama bagi manusia guna meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Bahasa yang menjadi unsur kebudayaan ini adalah bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kelima, unsur kesenian. Kesenian diartikan sebagai hasrat atau kemampuan manusia terhadap keindahan. Berbagai keindahan dari berbagai bentuk keindahan yang berbeda tersebut timbul dari imajinasi kreatif dan dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Dengan begitu, kita dapat menjadikan bentuk kesenian menjadi 3 garis besar yaitu seni tari, seni rupa, dan seni suara. Yang keenam adalah unsur ilmu pengetahuan atau teknologi. Sistem pengetahuan yang termasuk dalam unsur kebudayaan membahas ilmu pengetahuan tentang kondisi alam dan sekeliling manusia serta sifat peralatan yang dipakai. Sistem pengetahuan yang termasuk dalam sistem di sini meliputi ruang pengetahuan alam sekitar, tumbuhan, dan hewan, ruang, waktu, tingkah laku, sifat manusia, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah unsur agama dan kepercayaan. Arti kata Buddha dari segi sistem religi diartikan sebagai suatu sistem yang terpadu antara keyakinan serta praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal suci serta tidak terjangkau dengan pemikiran akal. Dalam sistem kepercayaan, komunikasi keagamaan, sistem nilai, serta upacara keagamaan. Dan terakhir, unsur kebudayaan universal. Setelah menjelaskan tentang makna budaya dan unsur kebudayaan, selanjutnya adalah tentang wujud kebudayaan atau budaya. Dalam pembahasan ini terdapat 3 wujud kebudayaan, yaitu yang akan dibahas adalah ide atau gagasan, aktivitas, dan daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebudayaan nasional, yaitu yang pertama adalah konsep kebudayaan nasional berasal dari karya warga negara Indonesia, termasuk karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Yang kedua adalah karya warga negara Indonesia yang tema pikiran dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Yang ketiga adalah karya warga negara Indonesia dan umumnya didasarkan memiliki nilai tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang. Materi pokok yang kelima adalah pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif?
Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbuktikan sektor perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pariwisata. Pariwisata sendiri adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya, yaitu tujuannya untuk rekreasi atau untuk suatu kepentingan sehingga keinginannya dapat terpenuhi, atau pariwisata dapat diartikan juga sebagai suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain untuk rekreasi lalu kembali ke tempat semula. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Contoh pertama adalah seorang nenek-nenek yang sedang membuat batik. Contoh yang kedua adalah saat pagelaran wayang. Di sini gambar pertama bisa diperkenalkan saat pameran di mal atau pagelaran budaya. Dan gambar kedua bisa diperkenalkan saat pagelaran seni atau yang biasanya ada pertunjukan di alun-alun. Selanjutnya, saya memberikan contoh tentang pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata. Contoh yang pertama adalah reog berasal dari Ponorogo, dan kedua adalah tari saman berasal dari Aceh. Gambar di samping menunjukkan bahwa kebudayaan biasanya dijadikan tempat pariwisata daerah masing-masing yang menurut wisatawan menarik untuk ditonton atau dikunjungi. Dan materi yang selanjutnya yaitu materi pokok sekaligus materi terakhir tentang kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Globalisasi sendiri memiliki dampak terhadap budaya di dunia. Indonesia merupakan bagian dari dunia. Tentu saja Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh globalisasi. Kebudayaan Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan global. Meskipun demikian, bangsa Indonesia harus tetap menunjukkan kebudayaan nasional sebagai identitas nasional. Berikut adalah contoh dari kebudayaan Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Yang pertama adalah silat, kedua ada keris, ketiga ada tari Bali, dan terakhir ada Candi Borobudur. Sebelum menyelesaikan materi dari keragaman budaya Indonesia, saya akan memberikan cuplikan video tentang keragaman budaya.
Sekian video dari keragaman budaya. Demikian isi presentasi saya kali ini tentang materi keragaman budaya di Indonesia. Semoga apa yang bisa saya presentasikan dapat bermanfaatkan bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.